Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan semoga kita selalu beristiqomah dalam membaca sholawat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini sama juga dengan video saya sebelumnya yang membahas tentang testimoni dari sholawat atau keajaiban sholawat. Nah, ini nanti saya akan mencoba menceritakan tentang keajaiban sholawat yang pernah dirasakan oleh Mbak Reni, teman kita pecinta sholawat. Dan insya Allah ini nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana kronologi dari testimoni dari sholawat tersebut. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mengirimkan testimoni sholawat, ini bisa kalian share pada IG saya atau follow IG saya, yaitu Miss Aini Berbagi, atau bisa juga kalian WA saya pada nomor yang ada di deskripsi ataupun nomor yang ada di samping ini. Untuk testimoni yang kedua yaitu Mbak Reni. Mbak Reni ini juga sama dengan Mbak Siska tadi, yaitu mengistiqomahkan sholawat. Jadi dia bersolawat setiap hari tanpa hitungan. Di sini dia tidak menyebutkan hitungan jumlahnya berapa, tapi selain sholawat dia juga rajin puasa Senin Kamis, sholat tahajud, duha, dan riadoh amalan yang lainnya. Di sini Mbak Reni dia menyebut bahwasanya keutamaan dari sholawat yang dia lakukan, ketenangan hati, rezeki lancar, dan apapun yang dia inginkan Allah kabulkan, termasuk juga pekerjaan di mana dia itu tiba-tiba disuruh sama orang atau ditawarin pekerjaan. Bukan hanya disuruh ya, tapi ditawarin, dan harapannya Mbak Reni bisa bekerja di situ. Masya Allah. Kalau sekarang kita lihat bersama-sama ya, bahwasanya peluang pekerjaan itu kan juga sangat sempit. Lulusan sarjana, kemudian lulusan pasca sarjana, dan yang lainnya itu mereka itu banyak mencari pekerjaan. Tapi di sini Mbak Reni ini yang sudah riadoh, sudah istiqomah dalam bersolawat, tiba-tiba dikasih tawaran pekerjaan tanpa dia mencari kemana-mana, dan harapannya Mbak Reni ini bisa bekerja di situ. Karena menurutnya yang cocok bekerja di situ adalah Mbak Reni. Masya Allah, subhanallah. Padahal orang lain itu mencari pekerjaan begitu susah ya, begitu sulit. Tetapi di sini Mbak Reni malah ditawarin pekerjaan tersebut. Masya Allah. Nah, untuk jelasnya kita lihat bersama-sama WA-nya itu seperti apa. Kita lihat bersama-sama. Ini ya. Keajaiban yang pertama kali bisa dirasakan dari bersolawat dan berzikir adalah ketenangan, Mbak. Dia bilang seperti itu. Jadi ketika dia bersolawat, berzikir, yang dia dapatkan pertama kali itu adalah ketenangan hati. Kalau kita itu sudah mendapatkan ketenangan hati, kita akan berpikir secara logis, kita bisa menjalankan semua aktivitas dengan mudah. Insya Allah apapun yang kita lakukan itu juga akan mudah. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ketenangan hati, cenderung gerusa-gerusu, cenderung tergesa-gesa melakukan sesuatu. Nah, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dia bilang seperti itu, ketenangan hati. Dan itu benar-benar sesuatu yang saya lakukan dan sesuatu yang saya terima juga ya, ketika saya berzikir kemudian saya istiqomah dalam bersolawat. Alhamdulillah ketenangan hati saya, nggak hanya Mbak ini tapi saya juga merasakan seperti itu. Dengan istiqomah dan yakin bahwa hanya Allah satu-satunya penolong, akan menyusul kemudahan-kemudahan lainnya yang diperlihatkan oleh Allah. Masya Allah. Berkeras hati Mbak, usahakan jangan bolong-bolong. Dia bilangnya seperti itu, memberikan nasihat kepada kita semuanya. Usahakan jangan bolong-bolong. Umpama kalian bersolawat satu hari satu malam, kalian target 1000 gitu ya. Usahakan jangan bolong-bolong, besok juga 1000, besoknya lagi juga 1000. Kemudian dia juga bilang jangan lupa juga sholat 5 waktu, itu yang utama, tidak boleh ditinggal. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu 5 waktu nggak boleh ditinggal.
Istiqomahkan juga sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, dan juga witir. Coba rutinkan juga puasa Senin dan Kamis. Mbaknya ini juga banyak ya riyadhahnya. Puasa Senin Kamis, sholat duha, tahajud, witir, sholat taubat dia lakukan. Lakukan semua ibadah itu dengan ikhlas dan sabar. Bersihkan hati kita, perbaiki hubungan kita juga dengan suami, orang tua, dan juga saudara. Dia bilang seperti itu. Hindari juga pertengkaran dalam rumah tangga, karena itu salah satu sebab juga dari terhambatnya rezeki kita. Kalau kita yang sudah berkeluarga, itu juga penting loh ya, menghindari pertengkaran dalam rumah tangga. Kalau kita sering cekcok sama suami, kemudian pertengkaran dalam keluarga, entah dengan anak, dengan suami, ataupun dengan orang lain yang ada dalam lingkup keluarga itu insya Allah hati kita juga tidak akan tenang. Tapi kalau kita itu menghindari sebuah pertengkaran tersebut, insya Allah rezeki kita akan mengalir deras. Jaga diri kita dari hal-hal yang tidak halal. Ini pasti loh ya, kalau kita mendapatkan rezeki yang tidak halal, nah itu juga akan menghambat rezeki kita sendiri. Masya Allah, kalau bisa istiqomah, Allah akan memudahkan rezeki dan juga doa-doa kita yang lainnya. Untuk urusan rezeki akan lancar, Allah cukupkan, dan kadang datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ini juga ya. Jadi kalau kita itu selalu beristiqomah, melakukan sesuatu, dan itu adalah hal yang membuat kita itu tenang, hati kita juga tenang, insya Allah Allah juga akan memberikan rezeki kita yang tanpa kita sangka. Apa yang kita butuhkan dan Allah akan mudahkan, walau itu hanya terbersit berupa keinginan di dalam hati. Ini jadi sama ya, hampir sama dengan Mbak Siska tadi. Apapun yang diinginkan itu akan terkabul walaupun itu masih ada dalam hati. Kalau orang Jawa krenteke ati atau terbersit dalam hati, insya Allah Allah itu juga akan mengabulkan apapun yang kita inginkan. Kemudian dia bilang, semangat ya Mbak, kadang iman kita itu memang naik turun, tapi kalau kita sudah mantapkan hati bahwa tidak ada penolong selain Allah, dan rasa malu dan takut kalau Allah murka, biasanya kita akan tetap istiqomah. Dia bilang seperti itu. Kita selalu beristiqomah, harapannya kita beristiqomah, takut sama Allah, semua itu diniatkan dengan ibadah kita. Kemudian Mbak Reni bilang, keajaiban yang baru saya alami 2 hari yang lalu, ini yang tadi saya ceritakan sekilas ya. Saya ditawari pekerjaan oleh teman saya yang posisinya lumayan. Teman saya ini merasa yakin saya orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Banyak sekali yang mana kita itu mencari pekerjaan, tapi ternyata di sini Mbak Reni malah ditawari pekerjaan oleh temannya, dan menurut temannya posisi itu juga sangat cocok bagi dia dan posisinya juga sangat lumayan. Istilahnya gajinya itu juga lumayan besar. Kemudian dia bilang, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Di saat mendapatkan tawaran ini saya malah bingung dan berpikir, ya Allah bagaimana ini? Karena dia itu awalnya sebagai ibu rumah tangga ya, dia tentunya juga berpikir ulang bagaimana nanti. Padahal saya ini adalah sebagai ibu rumah tangga biasa yang juga tidak bekerja dari posisi tersebut. Dia bilang berpikir seperti itu. Kemudian dia bilang, saya harus istikharah dulu. Itu adalah dari cerita Mbak Reni. Nah, dari 2 cerita ini, yang pertama adalah dari ceritanya Mbak Siska, kemudian yang kedua dari ceritanya Mbak Reni, semuanya hampir sama, bahwasanya apapun yang kita inginkan melalui riyadhus sholawat, apalagi diiringi dengan sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat witir, puasa Senin Kamis, insya Allah semua rizki, semua keinginan kita, walaupun itu hanyalah terbersit dalam hati, insya Allah Allah akan mengabulkan keinginan kita tersebut. Dan kuncinya adalah yakin, pasrah, dan lepaskan semuanya itu pada Allah. Biar Allah yang menentukan semua keadaan kita, semua keadaan manusia di alam dunia ini. Karena yang perlu kita tanamkan dalam hati, apapun yang kita inginkan, niatan yang kita inginkan menurut kita itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Tapi kalau apapun yang kita inginkan itu baik, menurut Allah baik, insya Allah Allah juga akan memberikan tersebut. Yang pada intinya kita wajib berusaha,
kemudian berikhtiar dengan sepenuh hati, berdoa, yakin dan pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua kejadian ini memotivasi kita untuk selalu beristiqomah dalam bersolawat, melaksanakan semua ajaran Allah, menjauhkan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjalankan riyadhah baik itu salat tahajud, duha, witir dan amalan-amalan yang lainnya. Dan yang terpenting kita semuanya melakukan semuanya ini dengan tujuan beribadah kepada Allah, biar Allah yang menentukan dan memberikan pertolongan yang terbaik menurut Allah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.